Ini benar-benar gila ya. Jersey baru Timnas Indonesia jadi perbincangan dunia. Wah, berkah nih gara-gara Patrick Kluivert, satu pemain keturunan ingin gabung Timnas Indonesia. Oli Romeni resmi bisa debut. China bilang ini sangat mengerikan. Mendadak pelatih Australia akui Timnas Indonesia tim yang terbaik. Wah, ada apa? Yuk kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Jersey baru Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah Airspo sebagai aparel resmi skuad Garuda memperkenalkannya. Desain seragam Timnas Indonesia itu mencuri perhatian penggemar sepak bola tanah air hingga desain mencuri perhatian media ternama Eropa termasuk NSS Sport dari Italia. Peluncuran jersey tandang terbaru itu melalui akun Instagram resmi Airspo. Jersey baru, semangat baru, bersama kita siap menuju kemenangan. Tulis Airspo dalam unggahannya yang memperlihatkan detail jersey baru Timnas Indonesia. Airspo juga meluncurkan pre-match jersey atau jersey pemanasan bagi para pemain sebelum pertandingan. Airspo tetap mempertahankan warna merah sebagai dasar untuk jersey pemanasan di laga kandang. Namun ada tambahan motif bunga salju atau snowflake yang memberikan sentuhan unik. Sementara untuk pre-match jersey laga tandang mengusung kombinasi warna biru dan putih. Ada pula motif snowflake yang memberikan tampilan lebih segar dan modern. Keunikan desain itu juga menarik perhatian media ternama asal Milan, Italia, yaitu NSS Sport. Media tersebut menyebut desain Airspo berbeda dari biasanya dan memberi keunggulan estetika bagi Timnas Indonesia. Usai menghadirkan jersey pertama dan kedua, produsen jersey Timnas Indonesia Airspo mengejutkan semua orang dengan dua seragam pertandingan baru dengan desain unik. Tulis NSS Sport dalam unggahan di media sosialnya. Mereka juga menilai, desain terbaru itu membuat Timnas Indonesia semakin memiliki ciri khas di dunia sepak bola. Desain yang benar-benar berbeda dari yang hadir selama ini tentunya memberikan keunggulan ekstra bagi Timnas yang memiliki warisan estetika yang sungguh luas. Setelah meluncurkan jersey baru, Timnas Indonesia kini berfokus pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi lawan tangguh Timnas Indonesia pada matchday ke-7 yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Berita selanjutnya, pemain Go Ahead Eagles, Dan James, terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Ya, Dan saat ini menjadi salah satu pilar penting untuk tim yang berlaga di kasta pertama Liga Belanda itu. Berposisi sebagai bek kiri, dia sudah tampil dalam 15 laga dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Dan James menjelaskan bahwa dia menyambut baik kesempatan untuk bisa membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Tentunya, bermain di Timnas adalah misi utamanya, meski saat ini dia masih memikirkan peluang itu. Saya masih terbuka untuk bermain untuk Indonesia, tapi saya pikir saya harus fokus pada Go Ahead sekarang. Kemudian saya akan melihat sendiri apakah saya akan mendapat giliran, katanya, dilansir dari bolasport.com dari laman Football Premier. Pemain berusia 24 tahun itu cukup eligible menurut FIFA untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Dia memiliki garis keturunan yang dekat dengan bisa diproses untuk menjadi WNI. Selain itu, pemain kelahiran Leiden ini belum memiliki caps di timnas senior Belanda dan ini menjadi modal penting untuk dia bergabung ke timnas Indonesia. Menariknya, Dan juga mengikuti perkembangan timnas saat ini, salah satunya saat Patrick Kluivert mengambil alih posisi Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah langkah yang positif karena Patrick membawa asisten yang memiliki rekam jejak baik, yakni Alex Pastor, Gerald Van den Boek, dan juga Daniel Lanzat. Dia masih memiliki keinginan untuk bisa mendapatkan panggilan bertugas di skuad Garuda. Tentunya ini akan membuat persaingan di posisi bek kiri semakin sengit karena ada Calvin Verdong dan Saini Patinama di posisi itu. Namun kedalaman skuad akan menjadi lebih baik dan ini menjadi modal penting bagi Patrick. Indonesia adalah negara yang bagus untuk memiliki tim yang bagus. Tentu saja, staf yang baru dan saya katakan dengan pasti bahwa saya terbuka untuk pergi dan bermain di negeri ini. Next, calon pemain baru Timnas Indonesia Oli Romeni langsung mendapatkan perhatian khusus setelah proses naturalisasinya berjalan dengan baik. Ya, kehadiran Ole di Timnas Indonesia tentu sangat dibutuhkan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert untuk mengarungi laga penting di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ajang itu, seluruh tim telah memainkan 6 laga sehingga tersisa 4 pertandingan lagi. Oli Romeni yang kini membela Augsburg United akan menambah
variasi barisan depan skuad Garuda, terutama di sisi penyerang sayap kanan, di mana skill Ole sangat mumpuni, apalagi sejak perkuat Oxford dia sudah 2 kali membela klub itu. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik walaupun baru bergabung dalam tim. Saya harap ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk mencetak gol ke gawang lawan. Demikian ujarnya. Kabar terkait merapatnya Ole Roumanie itu rupanya langsung menjadi perhatian bagi rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media China 163.com menilai bahwa kehadiran Ole Roumanie di timnas Indonesia merupakan sebuah ancaman besar bagi pasukan Branko Ivankovic. Ancaman besar bagi tim sepak bola nasional. Timnas China benar-benar perlu bergegas. Kabar terbaru, Indonesia telah resmi menyetujui permohonan naturalisasi penyerang Ole Roumanie. Ole Roumanie akan bersumpah untuk bergabung dengan kewarganegaraan Indonesia dalam 3 hari dan dapat langsung berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret. Lebih lanjut, laporan itu juga menyoroti setidaknya ada 3 hal yang penting yang baru diperhatikan dari sosok Ole Roumanie. Pertama, Ole Roumanie telah bertahun-tahun berkarir di Liga Belanda dan mencetak 11 gol dalam 1 musim. Catatan itu juga lebih baik dibandingkan dengan beberapa bintang sepak bola di China. Perlu Anda ketahui, Zahavi, peraih sepatu emas Liga Super China, hanya mencetak paling banyak 11 gol dalam 1 musim di Eredivisie, tulisnya. Di mana Chang Yuning, penyerang tengah timnas Indonesia yang sebelumnya bermain di Eredivisie, hanya mencetak paling banyak 2 gol dalam 1 musim. Oleh karena itu, data Roumanie di Eredivisie sudah sangat mengerikan dan ia sudah pasti menjadi kandidat nomor 1 untuk penyerang timnas Indonesia di masa depan. Hal yang kedua, yakni nilai pasar Roumanie mencapai 1,3 juta euro. Angka itu melampaui semua pemain timnas China saat ini, di mana pemain dengan nilai tertinggi Wu Lei hanya 1,2 juta euro saja. Roumanie punya 100.000 euro, lebih tinggi darinya. Terlebih bagi Roumanie kini tidak bermain di Liga Indonesia, tetapi saat ini bermain untuk Oxford United di Championship, di mana ia memiliki platform tingkat tinggi untuk menjaga ritmenya. Dan hari yang terakhir menjadi sorotan media itu yakni usia Roumanie yang baru berinjak 24 tahun. Usianya baru 24 tahun yang merupakan masa keemasannya dalam kondisi prima. Oxford United menghabiskan 2 juta euro untuk membelinya pada musim baru yang cukup untuk menunjukkan nilainya. Setelah Indonesia menaturalisasinya, mereka dapat menggunakannya selama bertahun-tahun. Jadi ke depannya, selama timnas China bertemu Indonesia, ia akan menjadi ancaman bagi lini pertahanan kita selama bertahun-tahun. Naturalisasi oleh Indonesia ini memang sangat berharga. Dan tak mau ketinggalan dari Indonesia, timnas China diharapkan segera merampungkan proses naturalisasi pemain supaya bisa bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Dan masih dituliskan oleh 163.com, 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia, Serginho dan juga Oscar, sedang dalam proses persetujuan. Kita harus bergegas. Roumanie akan dapat berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia pada Maret, bekerja dengan rekan setim di Indonesia dan bahkan mendapatkan lebih banyak poin. Kita juga membutuhkan 2 pemain naturalisasi baru ini untuk mendukung tim dan akhirnya bertarung hidup mati dengan Indonesia pada bulan Juni.